Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikma, mahasiswa Magister Ilmu Pertanian Angkatan 6. Bapak Dr. Insinyur Sukriming Sapareng SP MPIPM yang saya hormati. Sesuai dengan tugas yang diberikan, berikut saya akan memaparkan review 2 artikel jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 1 artikel jurnal nasional terindeks Sinta 1 yang ketiganya membahas tentang biocat. Identitas artikel dari Scopus Q1. Judul, Biochart as a Soil Ameliorant. How Biochart Properties Benefit Soil Fertility, a Review. Biochart sebagai amelioran tanah. Bagaimana sifat biochart memberikan manfaat bagi kesuburan tanah, sebuah tinjauan. Penulis Jelehman dan kawan-kawan, tahun terbit 2021. Judul, Modification Direction of Agricultural Was Biochart to Improve Their Effectiveness as Amendments for Degraded Soils. Arah modifikasi biochart limbah pertanian untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai amelioran pada tanah terdegradasi. Penulis Desmond Kuayela Sama dan kawan-kawan, tahun terbit 2021. Sinta 1, judul Residue of Biochart Organic Fertilizer After 1 Year of As on Corn, Shea Mais L, Plant in Alfisol, residu pupuk organik biochart setelah 1 tahun penggunaan pada tanaman jagung Shea Mais L di tanah Alfisol, penulis Widowati dan kawan-kawan, tahun terbit 2024. Tujuan penelitian, Jelehman dan kawan-kawan memberikan tinjauan kritis tentang bagaimana sifat-sifat biochart memengaruhi kesuburan tanah, mulai dari perbaikan sifat fisik, kimia, hingga biologis tanah, serta dampaknya terhadap produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Desmond Kuayela Sama dan kawan-kawan meninjau berbagai arah modifikasi biochart berbasis limbah pertanian untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai pembena tanah, khususnya pada tanah-tanah yang terdegradasi. Widowati dan kawan-kawan mengevaluasi efek residu biochart kandang dan kompos 1 tahun setelah aplikasi pada tanaman jagung Shea Mais L yang ditanam di tanah Alfisol, khususnya dalam kaitannya dengan pertumbuhan, komponen hasil, dan produksi jagung. Metode penelitian, Jelehman dan kawan-kawan, pengumpulan literatur dari berbagai studi terkait biochart, baik laboratorium, lapangan, maupun meta-analisis. Desmond Kuayela Sama dan kawan-kawan, data diperoleh dari literatur penelitian terkini terkait teknik modifikasi biochart, fisik, kimia, dan struktural. Widowati dan kawan-kawan, rancangan acak kelompok dengan 9 perlakuan dan 3 ulangan. Hasil penelitian, Jelehman dan kawan-kawan, sifat fisik biochart meningkatkan kapasitas tanah menahan air dan mengurangi pemadatan. Sifat kimia biochart meningkatkan ketersediaan hara, terutama N, P, K, dan Ca. Sifat biologis biochart menyediakan habitat mikroba tanah yang menguntungkan sehingga memperbaiki aktivitas biologis tanah. Biochart juga memiliki potensi mitigasi emisi gas rumah kaca, CO2, N2O, CH4 sehingga relevan dalam konteks perubahan iklim. Desmond Kuayela Sama dan kawan-kawan, modifikasi fisik meningkatkan luas permukaan, porositas, dan distribusi ukuran pori. Modifikasi kimia menambah gugus fungsional aktif, meningkatkan kapasitas absorpsi nutrien dan polutan. Modifikasi struktural memperbaiki konduktivitas air, gas, serta kapasitas retensi hara. Widowati dan kawan-kawan, residu biochart sekam tambah pupuk kandang menunjukkan respon terbaik terhadap tinggi tanaman, luas daun, dan bobot biomasa. Residu biochart tempurung tambah pupuk kandang lebih optimal pada panjang tongkol, bobot tongkol tanpa biji, bobot biji, dan bobot 100 biji. Kombinasi biochart tambah pupuk kandang memberikan efek residual lebih baik dibandingkan perlakuan tunggal. Kelebihan dan kekurangan.
Jelehman dan kawan-kawan. Kelebihan, memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang hubungan sifat biocat dengan fungsi tanah. Kekurangan, sebagai review, tidak menyajikan data eksperimen primer. Desmond Kuayela Sama dan kawan-kawan. Kelebihan, memberikan ulasan menyeluruh tentang modifikasi biocat dari limbah pertanian. Kekurangan, sebagai artikel review, tidak menyajikan data eksperimen primer. Widowati dan kawan-kawan. Kelebihan, desain percobaan jelas dan replikasi memadai, menggunakan sumber biocat yang relevan dengan limbah pertanian lokal. Kekurangan, penelitian hanya dilakukan pada skala polybag, belum mencerminkan kondisi lapangan. Relevansi dengan pertanian Indonesia. Jelehman dan kawan-kawan. Limbah pertanian, sekam padi, tempurung kelapa, tongkol jagung, kulit kakao, berpotensi besar sebagai bahan baku biochar. Sangat relevan dengan program pertanian organik dan ramah lingkungan yang sedang digalakkan pemerintah. Desmond Kuayela Sama dan kawan-kawan. Indonesia memiliki limbah pertanian melimpah, sekam padi, tempurung kelapa, tongkol jagung, kulit kakao yang sangat potensial untuk dijadikan biochar. Relevan untuk mendukung target nasional terkait mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon. Widowati dan kawan-kawan. Pemanfaatan limbah pertanian, sekam padi, tempurung kelapa, kotoran ternak sangat relevan untuk pertanian berkelanjutan. Hasil penelitian ini berpotensi mendukung kemandirian pangan jagung. Rekomendasi riset implementasi. Uji lapangan jangka panjang di lahan tropis Indonesia untuk menilai efektivitas biocat termodifikasi. Diversifikasi bahan baku biocat dari limbah lokal sesuai potensi daerah. Integrasi biocat dengan pupuk organik dan hayati untuk memperoleh efek sinergis. Analisis biaya manfaat untuk memastikan kelayakan ekonomi bagi petani kecil. Kebijakan pendukung biocat dapat dimasukkan ke dalam program pengolahan limbah pertanian dan konservasi tanah. Kesimpulan, dari ketiga artikel menunjukkan bahwa biochar memberikan efek positif terhadap kesuburan tanah dan sangat relevan untuk mendukung pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.